Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI. Jumpa lagi dalam acara Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pulau Warman dan TVRI Kalimantan Timur. Seperti biasa, Dialog Publika hadir untuk membahas isu-isu yang tentu sangat menarik diperbincangkan bersama dengan narasumber yang akan dihadirkan nanti. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai mengawal reformasi hukum di Indonesia. Tentu kalau kita bicara soal reformasi hukum ada banyak pendapat gitu ya, lalu kemudian juga isu-isu yang berkembang yang bisa jadi kemudian mengkaitkan bahwa hukum itu sesuatu yang negatif. Namun tentu dalam perbincangan kita kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana reformasi hukum di Indonesia dan bagaimana peran yang bisa diambil oleh masyarakat untuk bersama-sama melakukan reformasi hukum di Indonesia. Telah hadir dua orang narasumber di studio TVRI Kalimantan Timur. Yang pertama adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pulau Warman, ada Bapak Dr. Insan Tajalinur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Insan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah kayaknya ya. Alhamdulillah, mudah cerah walaupun agak sedikit gerimis ya Mbak. Baik, kita siap diskusi ya Pak ya? Siap, baik. Kita lanjut. Selanjutnya kita hadirkan penyuluh hukum ahli media, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, ada Bapak Malik Ibrahim SHM. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap diskusi sama Pak Insan dan pemirsa ya Pak ya? Ya. Baik, selain para narasumber telah hadir pula para mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pulau Warman. Mahasiswa siap diskusi ya? Baik. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa mengawal reformasi hukum di Indonesia ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan hanya bagi insan hukum tetapi juga bagi masyarakat. Nah, sebelum kita berdiskusi bersama dengan narasumber, mari kita saksikan tayangan pengantar berikut ini. 21 Mei 1998 adalah hari yang tak akan pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Hari yang dimana menandai berakhirnya rezim pimpinan Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun lamanya dan melahirkan sebuah era yang kita kenal kini dengan nama reformasi. Berawal dari krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997 yang menyebar dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan dan kemudian ke Indonesia. Kemudian akhirnya memicu suatu gerakan sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara ini pada era Orde Baru. Tak hanya itu, desakan adanya reformasi juga kuat dilatar belakangi oleh ketidakadilan politik, hukum dan ekonomi yang terjadi pada era Orde Baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela di berbagai sektor dan pemerintahan Orde Baru dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi dalam dirinya membawa cita-cita besar tentang masa depan Indonesia yang lebih baik, demokratis dan berkeadilan sosial ekonomi, yang kehadirannya merupakan akumulasi dari riak-riak frustasi sosial yang perlahan mengambil bentuknya dalam gelombang protes massa di berbagai tempat yang berpuncak pada ledakan aksi massa dan melahirkan 6 tuntutan, yakni penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan wifungsi ABRI, TNI Polri, dan terakhir pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Kini, 26 tahun sudah era reformasi kita rasakan bersama. Namun nyatanya ada dua hal yang masih saja menjadi sorotan publik dan menjadi PR besar bagi bangsa ini, yakni masalah penegakan supremasi hukum dan masalah pemberantasan KKN yang rasanya kian hari kian miris. Sepanjang tahun 2023 saja, ada 791 kasus korupsi di Indonesia dengan jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang dengan potensi kerugian mencapai 28,4 triliun rupiah dan sangat berpotensi adanya peningkatan jumlah kasus dan juga kerugian di tahun 2024 ini. Hal ini tentunya juga bermuara pada lemahnya penegakan hukum kita yang membuat seakan-akan hukum tak mampu menunjukkan kedikdayaannya untuk dapat menegakkan keadilan. Hal ini masih dapat kita jumpai di berbagai platform yang menyinggung isu-isu ketidakadilan hukum di masyarakat yang rasanya tak ada habisnya.
Lalu bagaimanakah kita seharusnya menyikapi reformasi saat ini? Masihkah kita berharap akan tegaknya hukum yang berkeadilan? Bagaimanakah masyarakat dan akademisi? Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika mengawal reformasi hukum di Indonesia. Mengawal reformasi hukum di Indonesia, ini menarik diperbincangkan bulan Mei dan tadi disampaikan sudah 26 tahun perjalanan reformasi di Indonesia yang salah satu tuntutannya adalah bagaimana reformasi hukum. Nah, saya mungkin ke Pak Insan terlebih dahulu. Pak Insan, gimana nih dalam pandangan akademisi terkait dengan reformasi hukum? Reformasi hukum itu seperti apa proses perjalanannya selama ini? Ya. Menarik tadi apa yang dari dipaparkan dalam pengantar tadi ya Bu Saudari Rahma ya, bahwa sebenarnya Indonesia ini selama 32 tahun dikuasai oleh Orde Baru itu merasa ada beberapa hal yang terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusinya. Dan di 26 tahun saat ini juga dirasakan reformasi di Indonesia ini juga tidak ada perubahan yang begitu signifikan. Jadi kalau misalnya kita totalkan 32 dengan 26 tahun itu berapa puluh tahun itu kondisi Indonesia itu dalam reformasi itu, pelaksanaan reformasi itu belum begitu berjalan sebagaimana mestinya. Sebenarnya begini, reformasi itu kan kita mengambil dari kata kembali atau kembali kepada tatanan hukum yang sudah disepakati oleh founding father kita atau pendiri bangsa kita yang dalam rumusannya itu yang memunculkan 4 tujuan dari bangsa kita, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam undang-undang. Nah, di dalam undang-undang, dalam pembukaan undang-undang atau dalam preambul itu sudah menyatakan 4 hal itu. Nah, di masa Orde Lama, mulai dari pasca kemerdekaan Orde Lama dan Orde Baru, pelaksanaan konstitusi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang itu terjadi penyimpangan itu diakibatkan adanya pergesekan kekuasaan atau adanya kepentingan-kepentingan yang itu dimulai di zaman awal kemerdekaan sampai di Orde Baru itu di dalam konstitusi itu hanya mementingkan pada kekuasaan semata. Nah, itu yang menyebabkan reformasi itu terjadi di tahun 98 itu dikarenakan hak asasi manusia atau pelindungan-pelindungan terhadap warga negaranya itu belum begitu berjalan sebagaimana mestinya. Itulah yang menyebabkan reformasi atau perlunya penataan kembali atau kembali kepada tatanan hukum itu perlu dijalankan. Jadi kalau menurut saya, apakah reformasi ini berjalan sebagaimana mestinya? Apa sudah sesuai dengan harapan Indonesia? Tentu saja belum sampai saat ini. Gitu. Kalau belum berarti kan kembali ke tujuan awal gitu ya. Tujuan awal berarti menurut Pak Insan ada yang belum tercapai. Belum tercapai. Nah, kira-kira yang menyebabkan belum tercapai itu faktor apa ya yang paling mendasari itu tidak tercapai? Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tujuan bangsa kita itu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini dikarenakan bahwa konstitusi atau undang-undang kita itu masih dirasa hanya dinikmati atau hanya dijalankan atau dikendalikan oleh sejumlah penguasa yang ada. Nah, ini yang menyebabkan konstitusi kita faktornya itu adalah perlindungan hukum terhadap warga negara itu masih belum dirasakan. Memang di era reformasi ini konstitusi kita itu sudah bernilai normatif. Artinya konstitusi kita itu sudah meliputi hal-hal yang berbau melindungi hak asasi manusia. Tetapi selama saat yang kita rasakan saat ini, apakah cita-cita itu sudah berjalan sebagaimana mestinya? Tentu tidak. Dengan melihat kasus-kasus korupsi yang ada ini merupakan salah satu bahwa respon partisipasi masyarakat atau respon terhadap hal-hal yang berbau penyelewengan yang dilakukan oleh negara ini masih saja dikebiri, masih saja dibungkam, sehingga perusahaan-perusahaan seperti tindak pidana korupsi itu masih merajalela dikarenakan itu. Kalau begitu Pak Insan, apakah bisa kita katakan bahwa telah terjadi reformasi di atas kertas, tapi kemudian implementasi yang kemudian belum? Betul sekali, karena indikator yang kita lihat dari 4 tujuan bangsa
itu sampai saat ini jujur saya kita katakan mulai dari zaman B.J. Habibie sampai di era Jokowi ini, reformasi itu masih di atas kertas. Dikarenakan persoalannya adalah memang di dalam konstitusi menyatakan perlu adanya partisipasi masyarakat atau hak asasi manusia itu perlu dijalankan, tetapi dari tahun ke tahun, mulai dari rejim satu dengan rejim yang lainnya itu hanya sedikit saja perjalanan menuntaskan persoalan-persoalan hak asasi manusia, termasuk di zaman Orde Baru penculikan orang, kemudian kasus murni Mas Tina itu kan masih belum teratasi. Jangankan kasus tersebut, kasus yang lagi viral seperti Vina itu juga belum terungkap terkait masalah hal itu. Ini menunjukkan bahwa memang penegakan reformasi atau hak asasi manusia itu di Indonesia ini masih belum dijunjung tinggi. Dibuktikan dengan tidak adanya pengadilan HAM. Ini yang menjadi salah satu bahwa reformasi kita ini masih berjalan stagnan seperti itu. Berjalan di tempat gitu berjalan ya, di tempat seperti itu. Meskipun tadi kalau kita bicara soal faktor dari sekian banyak faktor-faktor yang terjadi, menurut Pak Insan ini faktor apa Pak yang dia sangat besar pengaruhnya bagi proses reformasi hukum? Faktor struktural. Kalau substansi saya pikir sudah bagus. Strukturalnya atau pemerintah dan penegak hukumnya yang menjalankan ini masih belum menyadari bahwa negara kita ini sebenarnya cita-citanya kan welfare state, negara kesejahteraan. Tetapi negara kesejahteraan ini terkadang disalah kaprahkan oleh penguasa seperti itu. Baik, saya ke Pak Malik ya, Pak Insan. Silakan. Malik, ini kalau dari perspektif atau kacamata akademisi Pak ya, ada kajian tentu saja yang dilakukan. Nah, kalau kita bicara soal peran dari Kanwil Kemenkumham sendiri kan tentu dia tidak bicara pada ranah hilir Pak ya, tapi bagaimana kemudian di ranah persiapan regulasi dan seterusnya. Nah, kalau peran Kanwil Kemenkumham sendiri itu seperti apa Pak dalam reformasi hukum? Memang seperti ditekankan oleh Pak Tajali Pak Ihsan Tajali, memang betul bahwa dalam era reformasi ini yang lebih banyak disoal itu memang lemahnya itu di sisi penegakan. Memang. Tapi Kementerian Hukum dan HAM kan harus mempersiapkan itu dari sisi substansi sebetulnya. Kita sebagai kementerian yang diberi kewenangan, tugas untuk membidangi hukum, tentunya kita mempunyai fungsi-fungsi dalam penataan regulasi. Penataan regulasi, penataan regulasi. Jadi dulu kami namanya Departemen Kehakiman dulunya. Itu kata Pak Tajali dulunya sistem ketatanegaraan kita itu kekuasaan itu ditonjolkan di eksekutif. Makanya dulu ada namanya Menteri Kehakiman, seakan-akan pembagian kekuasaan itu kok lebih besar di kekuasaan presiden ya. Presiden mengangkat Menteri Kehakiman, Menteri Kehakiman mengangkat hakim-hakim gitu ya, hakim-hakim pengadilan. Nah, sekarang tidak lagi. Jadi kementerian kami sekarang sudah berubah nama menjadi Kementerian Hukum dan HAM, ditambah dengan embel-embel HAM gitu ya, karena di era reformasi itu HAM itu harus dipenuhi, dilindungi ya kan, dihormati. Jadi kementerian kami juga diberi kewenangan untuk mengatur, menyiapkan konsep-konsep HAM itu, pembangunan di bidang HAM. Nah, berkaitan dengan penataan regulasi ya, apalagi yang baru ini kan di era pemerintahan selanjutnya itu ditetapkan lagi peraturan presiden itu nomor 81 tahun 2010 itu mengenai grand design reformasi birokrasi. Nah, jadi untuk menciptakan pemerintahan yang baik, yang salah satunya itu reformasi di bidang reformasi birokrasi itu salah satunya adalah terkait dengan reformasi hukum. Nah, karena kita di Kementerian Hukum dan HAM itu membidangi hukum, kami diberi tugas sebagai leading sektor. Nah, perpres itu ditindaklanjut lagi oleh Permenpan. Jadi setiap kementerian lembaga itu harus melakukan penataan regulasi. Mana yang tumpang tindih, mana yang bertentangan dengan HAM, mana yang tidak bisa dilaksanakan, apa yang menghambat investasi dan sebagainya, itu harus kita tata kembali. Jadi Kementerian Hukum menjadi leading sector, makanya Menpan mengeluarkan lagi Permenpan nomor 25 tahun 2020. Nah, Permenpan itu diperbarui lagi nomor 3 tahun 2023. Diperbarui, ada perubahannya, ada beberapa perubahan karena ada beberapa roadmap yang di dalam Permenpan itu yang harus diperbarui. Nah, menindaklanjuti regulasi tersebut dari
peraturan presiden, lalu Permenpan, itu Menteri Hukum dan HAM menerbitkan lagi peraturan Menteri Hukum dan HAM ya, nomor 17 tahun 2022 tentang indeks reformasi hukum. Jadi Kementerian Hukum dan HAM bagaimana mengukur setiap kementerian lembaga, baik kementerian di pusat, lembaga di pusat maupun pemerintah daerah dalam dengan indeks reformasi perencanaan maupun penyusunan produk hukum itu harus menghasilkan produk hukum yang baik, itu kan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, makanya harus diukur dengan indeks kinerja melalui indeks tadi. Jadi setiap tahun kami melakukan penilaian indeks. Ini bisa diakses Pak ya oleh masyarakat? Bisa diakses, dan hasilnya itu dipublikasi. Kalau Kaltim sendiri Pak? Kaltim sendiri agak cukup lumayan, ya kan nilainya itu nanti ada istimewa. Itu kan habis itu sangat baik, itu bahkan yang tahun itu adalah kurang. Kalimantan Timur masuk di yang baik? Masuk di baik. Ya. Baik. Berarti masih harus ada upaya-upaya. Masih nilai masih 70-an. Dan kita kalau sangat baik itu nilainya 100. Nah, kalau 80 sampai 90 itu nilainya sangat baik. Kalau 70 sampai 80 itu nilainya baik. Dan bahkan ada masih terdapat kabupaten kota yang kita nilai di Kalimantan, termasuk kita menilai sampai wilayah Kalimantan Utara. Karena di Kalimantan Utara belum ada kantor wilayah, itu masih ada yang nilainya 60, ada yang nilainya 50. Berarti tata kelolanya dalam penataan regulasinya masih lemah itu. Jadi itu yang kita dorong ya, dalam menciptakan reformasi birokrasi yang baik. Ya, salah satunya indeks reformasi tadi. Reformasi hukum, lalu kemudian di dalamnya reformasi birokrasi untuk matching itu Pak ya, dalamnya ada penataan regulasi. Ya, dengan harapan substansi hukumnya baik. Nanti implementasinya baik. Walaupun nanti kenapa implementasinya terjadi kendala, pasti banyak faktor lagi, itu pasti ada. Ya ini menarik ya, saya ke Pak Insan ini Pak Insan. Kalau melihat ya pemaparan dari Pak Malik tadi, artinya kan sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya perbaikan nih untuk melaksanakan reformasi. Masa masih dibilang jalan di tempat sih gitu Pak? Ya, betul. Apa yang dikatakan dari Pak Malik itu memang sudah merupakan satu upaya, karena saya juga dalam disertasi saya melakukan penelitian hasil dari penelitian yang dilakukan oleh World Bank terkait masalah regulasi. Memang di Indonesia ini masih memiliki indeks yang kurang terkait dengan masalah regulasi tersebut. Nah ini apa yang dikatakan oleh Pak Malik ini merupakan salah satu upaya bagi pemerintah untuk bagaimana caranya penyusunan peraturan perundang-undangan itu harus disesuaikan dengan kehendak atau keinginan dari masyarakat itu. Ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman Kemenkumham itu merupakan upaya sebenarnya, dan memang mungkin dari pihak pemerintah pusat itu sudah melihat bahwa sebenarnya penyusunan peraturan perundangan yang berbasis meaningful participation atau pengemanaan partisipasi masyarakat di mata dunia itu masih rendah. Nah ini upayanya sudah ada. Jadi sudah ada dilakukan ya, tetapi tetap kalau bahasanya Pak Insan tadi harus upaya lebih gitu Pak ya, karena belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Yang ditekankan oleh pemerintah, yang ditekankan oleh teman-teman World Bank terkait dengan masalah penyusunan peraturan perundangan di Indonesia atau negara lain itu ada meaningful participation itu yang harus ditekankan. Ini dari aspek pembuatan regulasi. Sementara yang kita sorot adalah salah satunya adalah penegakan hukum. Nah ini bicara hal yang lain begitu berarti Pak Insan ya. Jadi birokrasi ini merupakan salah satu bagian daripada agenda reformasi sebenarnya. Sebenarnya banyak agenda reformasi yang sudah disampaikan oleh presenter tadi dalam tayangan tadi, kan ada 6 agenda tersebut, termasuknya birokrasi, penegakan HAM. Nah, penegakan HAM ini yang saat ini yang menjadi sorotan sebenarnya, yang mudah diakses masyarakat tentang itu. Baik, ini sangat menarik Pak Insan, Pak Malik, dan mungkin mahasiswa juga sudah mulai ada yang ingin bertanya ya. Namun tentu kita akan berdiskusi lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ribuan suku dan bahasa
sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah, mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Kembali bersama Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan TVRI Kalimantan Timur dengan tema mengawal reformasi hukum di Indonesia. Tadi Pak Insan dan Pak Malik sudah membahas mengenai reformasi hukum di Indonesia yang masih terus tertatih-tatih gitu ya dalam pelaksanaannya, namun tetap ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan reformasi birokrasi termasuk reformasi hukum di dalamnya. Sebelum kita kembali ke narasumber, saya persilakan kepada mahasiswa yang sudah tidak sabar ingin bertanya. Silakan. Kepada siapa dan langsung pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwasanya teknologi sudah berkembang pesat di Indonesia ini. Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, apakah bisa mengawali reformasi hukum di Indonesia dalam hal memperkuat penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia? Jika iya, bagaimana untuk implementasinya? Terima kasih. Ya, ini ciri khas Gen Z banget begitu ya. Pak Insan dan Pak Malik itu berbicara soal teknologi begitu. Nanti Pak Malik mungkin bicara soal teknologi dari aspek regulasi, penataan regulasi. Pak Insan nih dulu, bagaimana nih pemanfaatan teknologi dalam konteks penegakan hukum? Nah, justru malah, ya baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Justru malah dengan kemajuan teknologi yang ada ini sebenarnya mempermudah bagi para penegak hukum untuk bisa melaksanakan aktivitasnya ketika ada persoalan-persoalan hukum yang sedang berlaku. Contoh masalah kasus pidana. Kasus pidana ini kan banyak berbagai macam teknologi atau informasi terkait tentang masalah apa saja yang harus ditanggulang, apa saja yang harus diselidiki, apa saja yang harus diperdalami dalam kasusnya itu. Sebenarnya justru malah teknologi itu menjadi salah satu hal yang mempermudah terkait masalah hal itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk masalah pidana, saya juga menekankan ya Bu Mbak Rahma terkait masalah teman-teman yang minat pidana di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, bahwa sebenarnya kita jangan berpikir bahwa pidana ini merupakan salah satu hanya sekedar memenjarakan orang atau ibaratnya itu membuat jera orang, tetapi justru malah dengan teknologi ini, dengan adanya teknologi tepat guna, dengan adanya kemampuan untuk bisa memberikan manfaat dari teknologi yang diciptakan oleh manusia tersebut, justru sebaliknya bahwa teknologi ini dapat menjadikan bagi hukum itu menuju pada cita-cita yang diinginkan. Dan kalau kita dalam prakteknya misalnya persidangan ya Pak ya, persidangan betul, online, begitu ya, itu juga dimanfaatkan terkait dengan teknologi. Iya, namun juga di sisi lain menurut saya juga ada sisi mata yang berbeda begitu. Bagaimana kemudian tindak pidana dari aspek teknologi juga sangat tinggi begitu. Jadi ini seperti sesuatu yang maju kena mundur kena gitu. Nah, itu gimana Pak Insan? Memang teknologi ini justru malah kalau misalnya dipergunakan oleh orang-orang yang baik justru akan bermanfaat untuk kepentingan bangsa negara dan untuk kepentingan dia sendiri. Tetapi kalau teknologi itu digunakan untuk kepentingan misalnya melakukan penipuan melalui melalui telepon gitu kan ya, menyatakan bahwa dia menang hadiah lotre dan seterusnya, dan gitu kita percaya gitu kan ya. Itu merupakan salah satu kemunduran dari peradaban kalau seandainya masyarakat Indonesia menggunakan teknologi itu untuk kepentingan yang tidak baik. Nah, makanya ada undang-undang ITE. Nah, ada undang-undang ITE sebenarnya. Undang-undang ITE itu mengimbangi sebenarnya terkait masalah itu. Betul. Oke, ini saya ke Pak Malik nih, Pak Malik, dalam konteks penataan regulasi teknologi digunakan untuk apa biasanya? Begini ya. Jadi teknologi itu juga dinaungi juga dengan undang-undang ya. Jadi setiap ada hal-hal baru kita juga buat
regulasinya agar supaya teknologi itu juga mencakup dalam hal-hal hukum. Jadi kalau ada penyalahgunaan, ada undang-undang ITE. Nah, tentunya juga teknologi itu juga bermanfaat juga menunjang perkembangan hukum itu juga sendiri ya. Betul. Yang bisa meningkatkan kinerja kita dalam pembangunan di bidang hukum. Salah satu contohnya kita buat aplikasi yang paling mudah dalam penyebarluasan informasi hukum. Apalagi dengan adanya sekarang ini jaringan informasi hukum, JDIH ya. JDIH ada setiap kementerian lembaga, bahkan perguruan tinggi, bahkan itu di institusi legislatif yang membuat produk hukum ya. Membuat produk hukum, dan di Pemda pasti ada produk hukum, apalagi fakultas hukum itu wajib, ada kajian-kajian hukum, semuanya itu bisa diakses. Bagaimana kita bisa mengakses informasi-informasi melalui suatu jaringan yang sama, yang diintegrasikan. Jadi kita bisa mengakses ke pengadilan, kita bisa mengakses perguruan tinggi, kita bisa mengakses ke Pemda misalnya di Sumatera, bisa mengakses Pemda yang ada di Papua. Produk hukum apa aja, jadi seperti mahasiswa jadi mudah. Saya mau nulis skripsi tentang ini, langsung dapat langsung dapat bahannya. Kenapa? Ada kajian-kajian hukum, produk-produk hukum yang ada di dalam jaringan informasi. Selama ini kan mahasiswa kenalnya hukum online ya. Nah, sebenarnya pemerintah sejak dulu sudah bikin, dari tahun dahulu ya. Bahkan itu sebelum era reformasi JDIH itu sudah ada. Cuma kita terkendalanya itu di masalah membangun jaringan. Nah, sekarang kita sudah lumayan mengintegrasikan, sudah banyak perguruan tinggi yang sudah terintegrasi dengan pusat dokumentasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi yang mengelola JDIHN ini itu di Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta, di pusat, di Pusdok. Nah, itu jadi setiap kementerian lembaga, perguruan tinggi itu menjadi anggota yang disebut dengan JDIHN. Dan itu harus dibangun dengan sistem yang kuat ya? Harus yang kuat. Jadi kalau misalnya Fakultas Hukum punya website, pasti punya website kan? Pasti kan mengupload itu. Nah, websitenya itu diintegrasikan ke JDIHN. Jadi ketika begitu mau cari skripsinya punyanya UI itu ada juga di situ. Ya, skripsi mahasiswa di sana bisa kalian baca. Tapi asal jangan plagiat ya. Berarti kalau bisa disimpulkan sebenarnya teknologi ini bisa mempercepat ya, mempercepat reformasi birokrasi dan reformasi hukum gitu. Ya, betul. Ya, seperti itu. Jadi kan JDIHN ini kan mempermudah, teknologi itu mempermudah kinerja kita sebenarnya, mempermudah masyarakat juga untuk mengakses hukum, ya, mengakses hukum. Seperti itu. Ya, saya kira dari aspek teknologi ini sudah terjawab gitu ya. Tapi ada tantangan baru nih Pak Insan, baik itu dari sisi substansi hukum dan penegakannya, lalu kemudian dari sisi penataan regulasi, yaitu ketika kita bicara ini yang mana yang duluan harus diperbaiki, substansinya kah atau implementasinya. Nah, ini sering ya, mana dulu, telur dulu atau ayam dulu gitu kan. Nah, ini sering jadi pertanyaan, ini yang salah hukumnya kah gitu ya, atau orang yang memplementasikan. Nah, kalaupun misalnya siapa yang duluan yang salah, yang mana yang duluan harus diperbaiki atau seperti apa? Silakan Pak Insan. Sejauh dari pengamatan saya dan penelitian yang saya lakukan terkait dengan substansi atau produk hukum yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah baik, karena dengan Undang-Undang 12 itu sebenarnya substansi itu sudah diselenggarakan sesuai dengan sesuai dengan penyusunannya, sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Oke, untuk terkait masalah substansi itu sudah jadi masalah. Kemudian kita tarik pada penegak hukumnya. Nah, dari sisi penegak hukumnya kita tidak bicara penegak hukum itu hanya polisi saja, hakim juga, kemudian Satpol PP juga, jaksa, kemudian lawyer, dan sejumlah penegak hukum lainnya. Itu merupakan salah satu pihak-pihak yang mencoba untuk merangkaikan setiap peristiwa-peristiwa yang ada terjadi di masyarakat dengan aturan yang berlaku. Terkadang yang jadi permasalahan itu adalah adanya sikap korupsi, kolusi, nepotisme yang masih mewarnai dari penegakan hukum tersebut. Nah, di sini yang menjadi letak permasalahan core-nya dalam hukum reformasi hukum itu adalah dari sisi penegak hukum. Kalau kita melihat dari berbagai macam berita terkait masalah kasus putusan Mahkamah Konstitusi putusan nomor 90 terkait dengan masalah itu kan, kalau kita melihat pemberitaannya itu sampai teknologi pun juga mengetahui tindak tanduk yang dilakukan oleh para hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sampai detailnya. Ini merupakan teknologi yang dikatakan oleh Mbaknya tadi justru malah membongkar bahwa ini ada permasalahan
yang ternyata kita lihat dari sejumlah substansi, kemudian penegak hukum, kemudian fasilitas, kemudian struktural dengan kultural, ternyata yang lebih menonjol itu core-nya, intinya yang harus diperbaiki itu adalah dari sisi penegak hukumnya. Ada juga dengan kulturnya juga, itu juga harus diperbaiki dari masyarakatnya, kemudian juga struktural juga ya, itu harus juga diperbaiki. Ya, Pak Insan ini agak ragu-ragu mau bilang bahwa bukan hanya soal penegak hukum gitu, kayak semuanya berperan penting. Iya, semuanya penting. Baik. Ya, ini menarik. Mahasiswa sudah ingin bertanya lagi, silakan. Ya. Ya, sebutkan namanya dan ditujukan kepada siapa. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nikade Dwita Suwardianti dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Jadi dalam mengawal reformasi hukum, partisipasi publik yang aktif dan inklusif adalah kunci dalam memastikan bahwa proses reformasi hukum mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Dengan melibatkan beragam kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, hal tersebut dapat memastikan representasi yang lebih inklusif dan adil dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan hukum. Yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses reformasi hukum guna memastikan representasi yang lebih inklusif dan adil. Terima kasih. Ya, kalau tadi soal teknologi ini soal orangnya nih Pak ya, partisipasi masyarakat. Pak Malik mungkin. Boleh ya. Jadi begini, ya partisipasi masyarakat ya, itu dasarnya itu dapat kita lihat di pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan kan. Nah, itu jelas bahwa dalam membentuk regulasi itu harus melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuknya itu macam-macam. Ya. Apakah melalui dialog, apakah masyarakat yang mengajukan usulan kepada pemerintah atau peprakarsa undang-undang, kami menginginkan seperti ini, atau menghadiri rapat-rapat itu tokoh-tokoh yang terkait dalam regulasi yang mau dibuat, mereka dilibatkan, datang. Ya, publik datang. Gitu, ya. Kemudian bisa juga melalui kajian-kajian dari lembaga-lembaga tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang diajukan kepada ini, kajian kami seperti ini, kami menginginkannya bentuk hukum seperti ini, yang menurut kebutuhan masyarakat. Jadi intinya apa? Supaya regulasi itu, produk hukum itu nanti baik, ya hasilnya akan baik. Ketika diterapkan, dia memenuhi keadilan dan kepastian. Kemudian regulasi itu bermanfaat. Kemudian dapat dijalankan. Nah, kalau misalnya regulasinya sudah disusun tapi nggak bisa jalan, kenapa? Karena nggak melibatkan masyarakat, begitu diundangkan ternyata nggak bisa diterapkan. Gitu, ya? Kenapa nggak ngajak masyarakat? Hasilnya masyarakatnya menolak. Ada yang itu begitu, akibatnya. Ya? Ada yang begitu, Pak? Ya, yang tidak melibatkan. Mungkin ada yang begitu, ada pasti ada. Ya, karena ada misalnya buat perda, kenapa perda ini sudah 2 tahun kok belum ada implementasinya. Masalahnya begini. Kenapa? Karena mungkin lemahnya waktu di pengkajian, ketika dialog di masyarakatnya kurang, nah itu dampaknya. Artinya regulasi sudah memastikan adanya kewajiban partisipasi masyarakat dalam penataan, dalam pembuatan regulasi. Tapi mungkin ada juga nih yang kecolongan gitu ya, yang bisa jadi tidak melibatkan partisipasi secara efektif. Nah, mungkin Pak Insan yang mau jawab nih, Pak. Gimana? Ada nggak regulasi yang dibikin tidak partisipatif? Gitu? Ya. Dari apa yang dipaparkan oleh Pak Malik tadi, itu sebenarnya secara substansi, partisipasi masyarakat itu sudah ada di dalam ketentuan. Tetapi dari penelitian yang saya lakukan, justru malah partisipasi masyarakat yang ada di dalam ketentuan tersebut hanya bersifat formalitas saja. Itu riset tahun berapa itu, Pak? Nah, riset di tahun 2021-2022 ya, 2022. Itu skalanya? Skalanya itu maksudnya skala regulasi tingkat apa? Tingkatnya masih hitungannya rendah. Daerah ya? Ya, dari daerah dan kota, daerah dan nasional. Oh, daerah dan nasional. Daerah nasional. Karena yang saya katakan tadi, Mbak Rahma, di hasil indeks dari World Bank, Indonesia itu termasuk yang memiliki indeks yang paling rendah terkait masalah partisipasi masyarakat terkait masalah itu. Nah,
hal ini dibuktikan dengan munculnya di tahun 2020, kemudian 2021, 2022 yang kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang IKN itu termasuk kategori yang dimana melibatkan partisipasi masyarakat yang sangat rendah. Wah, berarti masyarakat Kaltim nggak libatkan di IKN ya? Betul sekali ya. Dan ini kita bisa kita lihat ketika teman-teman akademisi Fakultas Hukum ketika kita diminta pendapat terkait dengan masalah Undang-Undang IKN tersebut. Ketika kita menyarankan bahwa sebentar undang-undang IKN ini kita harus koreksi dulu dari sisi siapa itu otorita IKN, kemudian apakah kita setuju? Sebenarnya setuju kepada undang-undang IKN, tetapi pada saat pelaksanaannya jangan terlalu cepat untuk itu bisa disahkan. Tetapi nyatanya kan sudah disahkan. Proses perencanaannya juga tidak melibatkan masyarakat. Perencanaannya juga tidak melibatkan masyarakat terkait masalah itu. Dan lucunya keberadaan undang-undang IKN dan keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut ketika itu disahkan baru muncul yang disebut dengan meaningful participation. Nah, ini menunjukkan dalam penelitian saya membuktikan bahwa sebenarnya partisipasi masyarakat ini hanya bersifat formalitas. Padahal yang level tingginya itu masyarakat itu berhak untuk mengajukan, berhak untuk menjadi bagian daripada penyusun undang-undang dan bahkan juga memberikan saran masukan terhadap peraturan tersebut yang tidak terlepas daripada kearifan lokal. Tapi nyatanya sampai saat itu masih belum terjadi. Dari sisi regulasi sendiri sudah memastikan meaningful participation-nya nggak atau cuma bersifat formalitas tadi, Pak? Ya. Kita melihat dari prosesnya itu dari inilah hebatnya teknologi. Teknologi juga menyatakan bahwa penyusunan peraturan perundang itu secara formal itu juga tidak ada kita mengenal keterlibatan masyarakat pada saat prosesnya itu sudah menunjukkan membuktikan Mbak Rahma dari hasil teknologi pemberitaan kan kita sudah melihat meaningful participation itu memang sangat kuat formalitas. Artinya berarti kalau kita bicara soal partisipasi masyarakat masih ada yang harus dipastikan ini Pak ya? Iya. Diperbaiki. Direformasi. Kalau kita melihat dari teori jenjang partisipasi masyarakat, teori jenjang tangga partisipasi masyarakat, kita harus masuk pada adanya keterlibatan masyarakat penuh. Bahasanya seperti itu, keterlibatan masyarakat penuh yang selama ini di dalam Undang-Undang 12 2011 hanya formalitas. Artinya pemerintah maupun legislator mengundang masyarakat tidak ada masalah, tidak mengundang masyarakat tidak ada masalah. Nah, itu yang aturan yang saat ini masih berlaku. Ada berapa tangga dalam konteks partisipasi? Ada 8 tangga. Kita masih di level 3, formalitas, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal absen gitu ya. Iya, absen. Padahal sebenarnya kalau membuat regulasi tersebut itu harus masyarakat terjun langsung. Bahkan yang tanda petik mengatur legislator sebagai penyusunan peraturan perundang-undangan itu untuk ikut serta. Mereka berkolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Jadi masyarakat kalau sudah merasa puas dengan aturan yang ada itu memang sudah memiliki konsep responsif, tidak konsep represif. Nah, itu baru yang disebut dengan reformasi. Artinya memang sebenarnya perlu banyak tantangan ya ke depannya. Dan tantangan ini mungkin nanti akan kita bahas di diskusi setelah jeda pariwara berikut ini. Okay. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis, biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak, terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap.
dibakar sih? Wah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. Ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Kembali bersama Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan TVRI Kalimantan Timur dengan tema mengawal reformasi hukum di Indonesia. Tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan teknologi dalam konteks reformasi, lalu kemudian juga bagaimana peran atau partisipasi masyarakat di dalamnya. Dan saya sudah melihat ini mahasiswa ingin bertanya lagi, silahkan langsung saja pertanyaannya apa dan ditujukan pada siapa. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Salomo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insan tadi, yang menjadi hambatan utama dalam mengawal reformasi hukum di Indonesia adalah legal structure atau penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Karena dirasa rugi apabila kita mempunyai produk hukum yang baik, apabila yang menjadi hambatannya adalah penegak hukum kita sendiri. Solusi terbaik dari pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang apa yang perlu dilakukan dengan melihat berbagai kondisi yang terjadi di negara kita pada saat ini seperti pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Pertanyaannya banyak sekali ini Pak Insan ya. Baik, selanjutnya silahkan. Terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan, mohon maaf, sebelumnya saya Maididia dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Mungkin pertanyaan saya adalah apakah ada langkah konkret yang diambil dalam memperkuat independensi dalam lembaga-lembaga penegak hukum dan mengurangi campur tangan politik? Sekian, terima kasih. Ini berat-berat, ini satu skripsi kayaknya nih ya Pak Insan ya. Baik, saya ke Pak Insan tadi, bagaimana nih jangka panjang dan jangka pendeknya apa yang harus dilakukan dan terkait dengan independensi, nah ini juga hal penting dalam reformasi hukum, silakan. Baik, terkait masalah legal structure atau struktur dan penegak hukumnya itu sebenarnya kita melihat yang namanya sistem hukum ya. Nah, sistem hukum ini saling berkolaborasi antara satu dengan lainnya seperti kultur, kemudian substansi dan legal structure yang dimaksud Mas tadi. Tiga hal ini saling berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Dia tidak bisa berjalan secara fakultatif. Otomatis kita melihat dari political will atau political will yang dibuat oleh pemimpin yang akan datang, apa yang mereka akan tuju terkait masalah hal itu. Kita masyarakat tidak bisa bergerak kalau tanpa ada kuasa dari mereka untuk bisa menjalankan aktivitas yang sekiranya itu memang bagian daripada kegiatan yang dilakukan oleh legal structure. Tetapi kita masyarakat jangan berkecil hati. Di negara demokrasi ini kita berhak untuk bisa memberikan masukan kepada mereka terkait masalah hal itu. Dengan teknologi yang ada sebenarnya hal-hal tersebut perlu kita perkuat dengan gerakan-gerakan mahasiswa, kemudian juga menyuarakan dalam bentuk jurnal, menyuarakan dalam bentuk artikel. Itu merupakan walaupun kecil skalanya, tapi itu merupakan salah satu jalan untuk bisa membuka pikiran pemerintah atau legal structure terkait masalah hal itu. Nah, juga terkait masalah visi misi yang dilakukan yang sudah dibuat oleh pemerintah ya saat ini yang akan datang. Itu juga harus dianggarkan terkait tentang masalah fasilitas, kemudian fasilitas sarana prasarana, kemudian juga terkait tentang masalah kemampuan pendidikan dan pemahaman paradigma berpikir bahwa mereka itu bekerja untuk apa. Itu harus ditanamkan kepada mereka. Artinya semua harus berperan serta begitu ya Pak? Berperan serta semua. Reformasi hukum dan reformasi birokrasi yang ada. Hanya saja tadi kalau tadi ingin ditanyakan konkretnya adalah jangka panjang, jangka pendek yang disampaikan mungkin jangka panjang Pak ya, kita bicara soal semua bisa berperan serta. Nah, kalau bicara soal rekrutmen misalnya, itu termasuk yang jangka panjang atau jangka pendek tuh Pak?
Rekrutmen termasuk dalam kategori jangka panjang juga. Nah, karena rekrutmen ini kan terkait tentang masalah para penegak hukum ini dia bekerja tidak hanya 1-2 hari, tapi bekerja berpuluhan tahun. Berarti harus ada mekanisme rekrutmen yang harus ada mekanisme rekrutmen terkait tentang masalah mereka sendiri. Tetapi sebelum merekrutmen pun juga dari pemerintah sendiri apa sih yang ingin mereka adakan keberadaan rekrutmen pegawai tersebut? Apakah hanya untuk mempermudah kelanggengan kekuasaan oligarki atau memang untuk menyalurkan cita-cita yang sudah saya sampaikan di awal tadi? Nah itu, jadi kembali kepada mental masing-masing pejabat, mental para penguasa dan para penegak hukum, apa sih keinginan dari bangsa ini ke depannya? Itu yang menjadi artinya kerja-kerja reformasi itu tidak bisa kemudian kita pisahkan kerja jangka pendek, jangka panjang gitu Pak ya? Tidak bisa. Semuanya harus terus-menerus berkesinambungan. Nah, terus bagaimana untuk memastikan soal independensi tadi Pak? Nah, independensi sebenarnya begini Mbak ya, di era reformasi banyaknya komisi-komisi atau lembaga penunjang yang berada di ketatanegaraan itu sebenarnya mencoba untuk memecah kekuasaan-kekuasaan yang sekiranya di zaman Orde Baru itu terjadi penumpukan terpusat itu. Sebenarnya reformasi itu sudah digerakkan seoptimal sedemikian rupa. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah selama 10 tahun ini justru malah kembali seperti yang dikatakan oleh Mas tadi, legal struktur. Nah, legal struktur itu yang menjadi salah satu poin utama bagaimana caranya independensi kekuasaan-kekuasaan ini bisa bergerak sebagaimana mestinya. Konstitusi terkait dengan masalah hak asasi manusia sebenarnya itu sudah ada, dan ketika penguasa memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya terkait tentang masalah apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara termasuk lembaga penunjang, itu seharusnya menjadi salah satu hal yang ideal dari sisi akademisi. Yang jadi permasalahan ini adalah ketika saat ini kedudukan penguasa yang kita sudah sepakati dengan sistem presidensialnya dan seterusnya itu menjadi salah satu ibaratnya konsekuensi memang keberadaan lembaga ini tidak begitu independensi seperti yang diinginkan masyarakat seperti itu. Ya, saya ke Pak Malik dulu ya Pak. Pak Malik gimana Pak Malik kalau kemudian melihat soal apa yang bisa berperan untuk memperbaiki kondisi yang ada saat ini? Ya, jadi terkait hal itu ya untuk mempercepat reformasi di bidang hukum. Sebagaimana diketahui kalau kelemahan kita di sisi tata kelola pemerintahan itu selalu isunya adalah kita masih tata kelola pemerintahan kita masih dalam kondisi yang kurang baik. Ya. Jadi dari itu ya pemerintah itu harus melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang kita kenal dengan istilah reformasi birokrasi. Ya, salah satu diantaranya itu kan banyak agenda-agendanya kan banyak beberapa sektor yang harus direformasi di reformasi birokrasi itu salah satunya agendanya adalah percepatan reformasi di bidang hukum. Itu tadi makanya Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi leading sektornya sehingga terbitlah itu yang saya bilang tadi Permenkumham 17 tahun 2022 menindaklanjuti regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Presiden yang tadi yang saya sebutkan, kemudian Permenpan, sehingga terciptalah tata kelola pemerintahan yang baik di bidang hukum. Jadi di situ kita melakukan percepatan. Jadi di mana pemerintah daerah, kementerian, lembaga yang sanksi carut marutnya dalam regulasinya sehingga menghambat investasi, menghambat pelayanan masyarakat dan sebagainya itu bisa dibenahi. Makanya tadi saya bilang kita dan itu mendapat tugas untuk melakukan penataan regulasi. Nah, itu tantangannya gimana Pak untuk melakukan penataan? Banyak tantangannya. Ternyata kita itu setelah melihat ternyata yang harus kita benahin juga adalah dari sisi aparatur. Karena aparatur itu banyak yang SDM-nya kurang, kemudian moral dan etika. Kenapa? Ternyata itu tadi yang bilang Pak Sen tadi terkadang dalam penyusun itu sudah bagus aturannya, tahapan-tahapannya ternyata masyarakat belum dilibatkan. Nah disitulah kita menilai indeks reformasi hukum itu dari tahapan mulai perencanaan sampai naskah akademis. Sudah baik enggak pemerintah daerah, kementerian lembaga dalam membuat regulasi tahapannya. Dari situ kita hanya keluarlah tadi penilaian indeks itu upaya percepatan reformasi sehingga substansi kita itu yang tadi dibilang sebenarnya baik-baik saja sebenarnya juga tidak baik. Selama ini substansi kita masih banyak kurang. Ya, sebenarnya penegak hukum juga mau menerapkan
aturan, terkadang terkendala juga di substansi. Karena masih lemahnya substansi yang membuat penegak hukum ini untuk melakukan kinerjanya. Kami akan bekerja, tetapi ternyata ada titik lemahnya di substansinya juga katanya. Jadi banyak juga hal-hal yang seperti itu. Artinya kalau kita bicara soal penataan, dia tidak hanya bicara soal perencanaan, tapi juga sampai ke evaluasi begitu Pak ya? Jadi ada suatu proses panjang penataan itu. Evaluasi itu kita di pusat itu ada di Badan Pembinaan Nasional, ada Pusat Evaluasi dan Analisis dan Evaluasi Hukum. Jadi itu produk-produk hukum yang sudah dikeluarkan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, termasuk perkada, peraturan wali kota itu dievaluasi. Bahkan lembaga lain boleh juga melakukan evaluasi, kampus juga boleh membuat kajian-kajian, misalnya sebuah perda ini dikaji. Itu jadi masukan bagi kami nanti, ya, artinya membantu. Bahkan skripsi mahasiswa itu menjadi bahan kajian juga, masukan dalam menata regulasi. Karena apa itu informasi yang baik ya, buat perbaikan-perbaikan dalam menyusun regulasi ke depannya. Itu membantu kami dalam bekerja sebetulnya. Artinya ada soal penataan regulasi Pak Insan. Ini menarik nih Pak Insan. Jadi dalam konteks akademisi, bagaimana meletakkan soal penataan regulasi dalam reformasi hukum? Ya, artinya gini, teman-teman akademisi ini sebenarnya menjadikan segala kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu menjadi salah satu bagian kajian apakah sudah menitik beratkan kepada hal-hal yang sekiranya itu sesuai dengan cita hukum. Jadi teman-teman mahasiswa ini, teman mahasiswa dan kami juga kalangan akademisi sebenarnya melihat dari regulasi-regulasi yang ada di Indonesia ini, bagaimana caranya ke depannya itu harus meletakkan pada minimum participation tadi, pemaknaan apakah ini betul-betul kehendak dari rakyat atau tidak. Jadi acuannya sudah jelas terkait masalah itu. Nah, tinggal dari respon dari legal strukturnya tersebut mau apa tidak untuk menjalankan hal tersebut. Kalau misalnya memang tidak mau dijalankan, masih ada jalan yang lain yang harus kita lakukan. Yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan akademisi dalam bentuk menulis berbagai macam opini. Itu merupakan salah satu pergerakan yang harus. Dan kalau misalnya tidak bisa juga, kita harus melakukan semacam unjuk rasa atau menyuarakan kita keturun jalan terkait masalah hal itu. Dan tidak ada masalah, reformasi ini memang perjalanannya masih panjang. Nah, sekarang tinggal kita sebagai masyarakat dan tunas-tunas bangsa yang ada di hadapan kita ini, bagaimana caranya untuk bisa mengubah paradigma masyarakat itu. Tidak hanya dia itu sebagai pengemis, tetapi harus menjadi bagaimana dia itu berpikir kritis. Tidak hanya sebagai dia itu sebagai kaum yang pasif, tapi bagaimana kita tuh menjadi kaum yang kreatif ke depannya. Itu tugas dari kita. Ya, diskusi soal reformasi memang tidak ada habisnya ya, namun kita sudah berada di penghujung waktu. Saya berikan kesempatan closing statement untuk dua orang narasumber. Pak Malik terlebih dahulu, silakan. Baik, jadi reformasi di bidang hukum ini ya, kami Kementerian Hukum dan HAM ya sangat mendukung perubahan pembangunan di bidang hukum, karena itu merupakan bagian dari tugas pokok dari kementerian kami. Ya, jadi apalagi kami menjadi leading sektor atau pusat informasi hukum bagi setiap kementerian lembaga, baik pusat maupun di daerah. Sehingga kami sangat berterima kasih sekali ya apabila ada pihak-pihak yang ingin membantu kami dalam membangun reformasi hukum ini ke depannya lebih baik. Kami dengan tangan terbuka menerima kritikan maupun usulan-usulan, bahkan kajian-kajian dari mahasiswa, masyarakat, akademisi ya, atau lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Karena itulah fungsi kami, ya, fungsi kami untuk melakukan penataan regulasi. Jadi di Kementerian Hukum dan HAM ini kami juga melakukan sinkronisasi, harmonisasi. Nanti itu kami masukkan ke dalam agenda ya Pak? Agenda-agenda perbaikan hukum. Nanti kami sampaikan kepada legislator. Karena kan ada dua tuh, ya, yang bisa, kalau pemerintah itu kan dapat mengusulkan rancangan undang-undang gitu kan kalau tingkat pusat ya. Kemudian kalau DPR itu memegang kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang. Jadi tanpa pemerintah, DPR juga dengan karena kekuasaannya sendiri dia bisa Pak, ya? membuat undang-undang. Kalau pemerintah itu sekarang harus mengusulkan dulu. Mengusulkan dulu undang-undang. Terima kasih Pak Malik, saya kira ini sangat berharga begitu ya, bahwa semua harus berperan serta. Silakan Pak Insan, waktu 1 menit Pak. Baik, terima kasih. 26 tahun perjalanan reformasi kita. 26 tahun juga kita masih ada berbagai macam problematika terkait dengan masalah reformasi hukum tersendiri.
terutama pada 3 hal yang kita paparkan tadi, yang kita jelaskan tadi terkait tentang masalah adanya perbaikan legal struktur yang saat ini sedang dilakukan oleh teman-teman Kemenkumham HAM dan bidang-bidang yang lainnya, dan saya mengapresiasi Pak itu Pak. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang masalah budaya hukum. Anda sebagai mahasiswa dan kita di sini sebagai masyarakat mencoba untuk mengubah paradigma agar yang seperti saya kata tadi, jangan menjadi pengemis tapi menjadilah orang yang kritis. Janganlah kita itu menjadi seorang yang pasif tapi menjadi seorang yang kreatif. Dengan hal itu maka perjalanan reformasi kita itu ke depannya itu 26 tahun yang akan datang atau 45 tahun yang akan datang itu tidak seperti yang terjadi di saat ini. Baik. Yang mudah-mudahan itu kita berdoa seperti itu. Ya, terima kasih Pak Insan, terima kasih Pak Malik, terima kasih pada mahasiswa yang telah berdiskusi dengan kita hari ini. Tentu PR kita masih banyak. Tadi disampaikan bahwa kita bisa jadi akan terus melakukan reformasi karena sampai saat ini belum tercapai reformasi itu. Saya Rahma mengucapkan terima kasih atas partisipasi para narasumber dan para mahasiswa. Kita bertemu dalam dialog publikasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.